Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Sinanti Rahayu dari kelas 9A akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara ini menyebabkan barang keluar masuk dari satu negara ke negara lain. Ketika negara suatu barang menjual ke negara lain, maka disebut ekspor. Negara pelaku ekspor adalah eksportir. Ekspor dilakukan ketika negara tersebut kelebihan barang, kebutuhan. Sebaliknya, ketika suatu negara kekurangan barang dan untuk memenuhinya, maka dilakukannya impor. Negara pelaku impor disebut importir. Nah, tujuan perdagangan internasional ini adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Lalu manfaatnya itu antara lain memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa seperti tadi. Contohnya adalah pada saat bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, orang Indonesia kental akan kurma. Maka Indonesia mengimpor kurma. Nah, Arab ini memiliki keunggulan absolut. Keunggulan absolut itu adalah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Dalam internasional ini juga memiliki hambatan-hambatannya. Contohnya adalah kebijakan kota. Nah, kebijakan kota ini adalah untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Seperti tahun 2017, Uni Eropa melakukan pembatasan kota untuk impor minyak kelapa sawit, bahkan menghentikan penggunaan minyak sawit. Nah, hal tersebut sangat merugikan Indonesia karena Indonesia merupakan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Nah, selanjutnya, perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara. Yang pertama adalah ruang lingkup. Perdagangan dalam negeri jual belinya antar wilayah, sedangkan perdagangan internasional cakupannya sudah antar negara. Yang kedua, alat pembayarannya. Pembayarannya dalam negara menggunakan mata uang yang sama, sedangkan perdagangan internasional menggunakan devisa dan mata uang yang berbeda. Lalu yang ketiga, dari segi biaya angkut. Dalam perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya cenderung lebih murah karena jangkauan wilayahnya masih dekat. Sedangkan kalau perdagangan internasional lebih mahal karena jangkauan wilayahnya sangat jauh. Lalu yang keempat, tingkat persaingan. Perdagangan dalam negeri tidak seketat perdagangan internasional, karena kalau dalam negeri saingannya cuma satu lingkup atau lingkungan negara saja, tapi kalau internasional saingannya dari berbagai negara. Sebelumnya saya sudah membagikan manfaat dan hambatannya, namun saya tambahkan lebih banyak secara menyeluruh. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membuka kesempatan bekerja. Setiap negara akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan ekspor, sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan negara, yaitu mendapatkan devisa. Nah, devisa ini adalah sumber pendapatan negara. Lalu yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi negara kita. Selanjutnya ada hambatannya, yaitu yang pertama proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya biaya impor. Tujuannya agar barang impor lebih mahal dan konsumen lebih memilih barang dalam negeri, sehingga negara yang mau masukin negara ke negara lain yang menetapkan tarif tinggi akan memikir 2 kali. Lalu yang kedua adalah politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri, yang bertujuan untuk menguasai pasar internasional. Yang ketiga, keamanan negara.
Saat kondisi keamanan suatu negara tidak stabil, misalnya terjadi peperangan, menyebabkan negara lain enggan melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Nah, pastinya akan memilih negara yang aman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.